Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bahasan yang kedua, yaitu manfaat berpikir kreatif. Sebenarnya apa sih manfaat utama dari berpikir kreatif itu? Yang jelas itu adalah berpikir kreatif itu sangat bermanfaat untuk bidang apapun, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari. Antara lain, misalnya, satu, menciptakan solusi terbaik atas kebutuhan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari demikian banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh kita. Dan karena kita punya kemampuan berpikir kreatif, maka kita bisa menimbulkan atau bisa membuat solusi yang terbaik atas masalah-masalah yang timbul. Yang kedua itu adalah memperbaiki penyelesaian persoalan ataupun problem solving. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan lingkungan kerja. Nah, karena kalau kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan kerja, misalnya adanya duplikasi dari pekerjaan. Lalu kita berpikir bagaimana menyelesaikan agar supaya tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Atau misalnya kita menghadapi kekurangan bahan. Atau kita punya masalah yang berkaitan dengan kualitas. Bagaimana meningkatkan kualitas dari pekerjaannya kita. Itu bisa diselesaikan dengan berbagai kemampuan kita yang terkait dengan bagaimana berpikir kreatif. Manfaat yang keempat, yaitu memahami data dengan lebih baik. Atau ini juga disebut data literasi. Sehingga bisa menyusun data storytelling. Artinya kita bisa menyusun tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan ataupun yang menjadi masalah ataupun yang menjadi solusi dari bagaimana menginterpretasikan dan memanfaatkan data itu. Sedangkan manfaat yang kelima itu meningkatkan perbaikan diri atau self-improvement dan tim kerja. Nah, misalnya terjadi ketidakkompakan di dalam satu tim. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan ini? Bagaimana bila timbul perselisihan? Bagaimana bila timbul ketidakserasian ataupun ketidakharmonisan yang terjadi di dalam tim kerja kita? Manfaat yang keenam adalah meningkatkan efektivitas kerjasama dan mempererat tim kerja. Jadi bagaimana supaya tim kerja ini bisa kompak, bisa efisien, bisa efektif, sehingga tidak terjadi misalnya miskomunikasi ataupun miskoordinasi di antara anggota tim kerja. Yang kesemuanya itu ujung-ujungnya adalah manfaat yang nomor 7, yaitu kita bisa bekerja lebih produktif, hidup kita bisa lebih baik, atau situasi kerja kita juga akan lebih harmonis. Itu antara lain manfaat-manfaat dari berpikir kreatif di dalam kehidupan pekerjaan, misalnya. Bisa juga ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pentingnya berpikir kreatif ini, satu, itu sangat diperlukan di berbagai bidang. Baik itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, ataupun ketika kita harus melakukan satu penyelesaian permasalahan, mencari solusi-solusi yang lebih kreatif, lebih mengena. Yang kedua, pentingnya dari berpikir kreatif ini adalah memberi kebebasan. Nah, mengapa? Karena kita seringkali di dalam menyelesaikan masalah suka terkungkung di dalam
batasan-batasan ataupun norma-norma ataupun aturan-aturan. Nah, berpikir kreatif kadang-kadang kita harus keluar dari kotak, keluar dari out of the box, gitu ya, di dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga kita tidak terkungkung dengan hal-hal yang terkait dengan batasan-batasan itu. Pentingnya berpikir kreatif yang ketiga adalah memperbaiki proses penyelesaian masalah. Bisa lebih cepat, bisa lebih baik, dan bisa lebih mengena. Sedangkan yang keempat adalah menambah kualitas kepemimpinan ataupun leadership qualities. Karena seorang pemimpin itu ditentukan ataupun salah satu dari ciri pemimpin yang efektif itu adalah kreatif. Ya. Pentingnya berpikir kreatif yang kelima itu adalah meningkatkan dan mempercepat produktivitas. Ya. Bisa tambah lebih baik, lebih cepat, lebih komplit, lebih efisien, lebih efektif, lebih murah, lebih mudah. Nah, sedangkan yang keenam adalah membuat orang lain berbahagia. Karena kita bisa menyelesaikan berbagai masalah itu dengan baik, sehingga kita tidak terhambat di dalam hidup kita ini. Sedangkan yang terakhir adalah semua ini, berpikir kreatif ini mengarah kepada perkembangan pribadi atau personal growth. Sehingga kita menjadi lebih dewasa, lebih memahami keadaan, dan lebih mudah di dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, yang terakhir, saya ingat dengan kata-kata Albert Einstein bahwa logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Jadi logika itu hanya bisa membawa kita dari titik A ke titik B. Itu logika. Sedangkan kalau kita menggunakan imajinasi, menggunakan kemampuan berpikir kreatif, maka kita akan bisa membawa ke mana saja. Membawa penyelesaian yang kadang-kadang kita mengagetkan kita. Tidak biasa. Jadi bisa membawa kemanapun. Nah, selama kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Terima kasih.